Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Estumiarso selaku dosen pembimbing dan teman-temanku sekalian yang akan menyimak video presentasi kali ini. Di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan diskusi kami mengenai materi organisasi dan pusat sumber belajar. Ini kelompok kami beranggotakan yang pertama Zenaro Azra, yang kedua saya sendiri Riko Novianto Ramadhani, yang ketiga Sandra Sinta, yang keempat Sabita Husnia, yang kelima Rizky Wahyu, dan yang keenam Wisnu Aji. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Yang pertama, definisi pengertian dari organisasi atau pusat sumber belajar. Pengertian organisasi. Organisasi sumber belajar adalah subunit kerja yang berada di bawah Departemen Pendidikan dan memiliki tugas membantu terselenggaranya kegiatan pembelajaran dan menyediakan pelayanan media pembelajaran yang diharapkan bisa atau mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar. Pusat sumber belajar. Pusat sumber belajar sering disebut juga sebagai media center, yang diartikan sebagai lembaga yang memberikan fasilitas pendidikan, pelatihan, dan pengenalan berbagai media pembelajaran. Pusat sumber belajar, padanan kata dalam bahasa Inggris adalah Learning Resource Center, yang lebih luas dan lebih kompleks dari sekadar sumber belajar. Pusat sumber belajar sudah mempunyai struktur organisasi dan pimpinan, tenaga laporan, tenaga perpustakaan, beserta tenaga administrasi lainnya. Selanjutnya adalah fungsi dan layanan organisasi ataupun pusat sumber belajar. Ada 5, yakni yang pertama, fungsi pusat sumber belajar, fungsi pengembangan sistem pembelajaran, pengembang multimedia pembelajaran, fungsi produksi, dan yang terakhir adalah fungsi pelatihan. Fungsi yang pertama adalah fungsi sebagai pusat sumber belajar. Menurut Ellison pada tahun 1972, pusat sumber belajar memiliki fungsi antara lain. Yang pertama, memberikan fasilitas ataupun bantuan belajar bagi siswa. Yang kedua adalah menyediakan sumber belajar kepada mahasiswa dan juga dosen. Yang ketiga adalah menyediakan bahan-bahan yang berguna untuk melaksanakan. Yang kedua adalah fungsi pengembangan sistem. Fungsi pengembangan sistem pembelajaran membantu para pendidik seperti guru, dosen, dan juga fasilitator membuat rancangan pembelajaran guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. Fungsi ini membantu pendidik secara individual dalam membuat desain dan pemilihan berbagai kebutuhan pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu fungsi pelayanan dan pengembangan multimedia. Fungsi pelayanan langsung berhubungan dengan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh PSB dan pembelajaran di dalam kelas. Keberadaan PSB dengan semua personal dan sarana serta peralatannya dimaksudkan untuk memberikan pelayanan berupa pemanfaatan berbagai jenis bahan dan media belajar untuk menunjang kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di dalam kelas. Kecanggihan teknologi informasi yang merambah ke seluruh sisi kehidupan termasuk dalam pembelajaran mendorong PSB harus melaksanakan fungsi pengembangan multimedia untuk membantu pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Fungsi pengembangan multimedia ini juga terkait dengan pembuatan rencana penggunaan media untuk mendukung proses pembelajaran dan pelayanan pendukung yang dibutuhkan oleh pendidik dan peserta didik yang meliputi A. Sistem penggunaan multimedia. B. Fasilitas dan program belajar sendiri berbantuan multimedia. C. Pelayanan perpustakaan media dan bahan pembelajaran. D. Pelayanan pemeliharaan dan penyampaian multimedia 12. E. Pelayanan pembelian bahan-bahan dan peralatan untuk mendesain multimedia. F. Penyediaan produk multimedia pembelajaran bagi pendidik dan peserta didik yang masyarakat belajar lainnya. Selanjutnya yaitu fungsi produksi merupakan pelayanan terhadap berbagai kebutuhan ketersediaan bahan pembelajaran, termasuk kelengkapan bagi pendidik dan peserta didik. Fungsi produksi yang diperlukan karena PSB merupakan lembaga yang memungkinkan untuk menunjang kelancaran proses pembelajaran melalui penyediaan koleksi bahan atau media pembelajaran yang memadai, baik
bahan cetak maupun non-cetak seperti bahan video, bahan audio, bahan belajar berbantuan komputer, dan sebagainya. Apalagi jika PSB dikelola oleh 13 profesional yang handal di bidangnya, maka keberadaan PSB menjadi sebuah pusat belajar yang bermakna bagi masyarakat belajar. Kebutuhan multimedia yang diberikan tidak terbatas hanya pada produk yang siap digunakan dalam pembelajaran, tetapi PSB juga dapat menyediakan produk bahan baku seperti foto-foto berkualitas, gambar grafis, animasi, dan bahan baku multimedia lainnya. Artinya, fungsi produksi ini dapat diperluas dengan berbagai bentuk dan jenis produk yang dapat disediakan untuk mendukung proses pembelajaran bagi pendidik dan peserta didik. Yang selanjutnya yaitu fungsi pelatihan. Fungsi pelatihan adalah fungsi kelima pusat sumber belajar yang ditunjukkan untuk membantu pihak lain di luar sekolah atau madrasah sendiri yang memerlukan pengetahuan dan keterampilan dalam memproduksi dan mengembangkan bahan belajar atau media pembelajaran. Fungsi ini tentu saja baru dapat dikerjakan bila PSB sudah bertumbuh dan berkembang sedemikian rupa sehingga memiliki SDM yang memadai dalam produksi dan pengembangan media pembelajaran, serta peralatan dan sarana yang memadai untuk mendukung kegiatan produksi dan pengembangan berbagai media pembelajaran. Selanjutnya yaitu ada karakteristik dan jenis-jenis organisasi pusat sumber belajar. Yang pertama yaitu ada karakteristik organisasi dan pusat sumber belajar. Organisasi dan pusat sumber belajar memiliki karakteristik antara lain: 1. Mudah dimengerti, menggunakan cara yang mudah dimengerti oleh pemakai maupun oleh petugas itu sendiri. Yang kedua, efisien dan ekonomis. Yang ketiga, kelambatan yang minimal, diusahakan agar dalam pelayanan pemakaian tidak ada kelambatan. Yang keempat, praktis, pengelolaan yang mudah dan tidak langka. Yang kelima, fleksibel, tidak hanya dapat dimanfaatkan untuk satu tujuan instruksional. Yang keenam, menambah dan memperluas cakrawala, misalnya buku, teks, foto, narasumber. Yang ketujuh, memberi informasi yang akurat dan terbaru, misalnya buku bacaan, ensiklopedia, dan koran. Yang kedelapan, menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan, dikunjungi, dilihat secara langsung, misalnya denah, sketsa, foto, film, dan majalah. Lalu yang kedua, ada jenis-jenis organisasi pusat sumber belajar. Beragamnya jenis sumber belajar menuntut adanya pengelolaan dan pengorganisasian terhadap pusat sumber belajar tersebut. Hal ini bertujuan agar pusat sumber belajar mudah untuk diakses dan juga dimanfaatkan oleh pihak yang berkepentingan. Jenis-jenis dari organisasi dan pusat sumber belajar yaitu: 1. Perpustakaan. Pada hakikatnya, perpustakaan adalah suatu unit kerja organisasi dan pusat sumber belajar yang merupakan bagian integral dari suatu lembaga induknya yang bertugas untuk menyediakan sumber belajar untuk diakses. Yang kedua, laboratorium. Menurut W.J.S. Purwadarminta dalam Rashid pada tahun 2002, mengatakan laboratorium adalah tempat untuk mengadakan percobaan, penyelidikan, dan sebagainya. Sesuatu yang berhubungan dengan ilmu fisika, kimia, dan sebagainya. Yang ketiga, pusat kegiatan belajar. Yang keempat, pusat sumber belajar. Baik, selanjutnya kita masuk pada pembahasan eksistensi organisasi dan pusat sumber belajar di era pembelajaran digital. Organisasi dan pusat sumber belajar di era pembelajaran digital saat ini mengalami banyak perkembangan gitu ya. Tentunya perkembangan ke arah yang lebih maju dan lebih modern gitu. Sumber-sumber belajar yang ada yang dulunya mungkin manual, harus bertemu secara langsung dengan sumber belajar secara real, nyata gitu ya. Nah, sekarang itu sumber-sumber belajar sudah sangat mudah didapatkan melalui internet gitu ya. Jadi digitalisasi sumber-sumber belajar penting untuk dilakukan sesuai dengan perkembangan zaman yang ada gitu ya, agar pusat-pusat sumber belajar yang ada masih tetap eksis di era pembelajaran digital saat ini gitu.
Ya intinya itu tadi menyesuaikan dengan perkembangan zaman gitulah. Harapannya dengan begitu peserta didik maupun pendidik dapat mengakses informasi-informasi atau sumber-sumber belajar untuk membelajarkan diri mereka dengan mudah lewat internet gitu. Jadi ya masih eksis lah organisasi dan pusat sumber belajar hingga saat ini di era pembelajaran digital gitu. Oke, begitu saja. Terima kasih. Kesimpulan yang bisa kami ambil dari materi yang telah kami sajikan ini, bahwa organisasi sumber belajar adalah subunit kerja yang berada di bawah Departemen Pendidikan dan memiliki tugas membantu terselenggaranya kegiatan pembelajaran, menyediakan pelayanan media pembelajaran yang diharapkan bisa mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar. Sedangkan pusat sumber belajar sering disebut juga sebagai media center, yang diartikan sebagai lembaga yang memberikan fasilitas pendidikan, pelatihan, dan pengenalan berbagai media pembelajaran. Selain itu, ada 5 fungsi yang dijabarkan, seperti fungsi pusat sumber belajar, fungsi pengembangan sistem pembelajaran, pengembangan multimedia pembelajaran, fungsi produksi, dan yang terakhir, fungsi pelatihan. Selanjutnya ada sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa mengisi pada kolom diskusi di Bismart. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.